Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mi Cooking. Di video kali ini aku mau buat salah satu cemilan yang selalu aku sajikan di hari raya, yaitu madu mongso. Namun madu mongso kali ini aku lapisi dengan biji wijen, jadi pastinya sangat enak ya. Jadi tonton terus videonya. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Untuk membuat madu mongso, pertama-tama kita harus membuat tapenya dulu. Di sini saya menggunakan 1 liter beras ketan. Saya menggunakan beras ketan yang kualitas bagus agar hasilnya juga bagus. Dan ini saya sudah cuci bersih. Kemudian ini akan saya rendam selama kurang lebih 1 jam. Setelah direndam selama kurang lebih 1 jam, berasnya kita tiriskan. Kemudian kita tuang di atas panci yang sudah kita siapkan, karena ini nantinya kita akan masak. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Banyaknya air yang saya gunakan yaitu sampai sekitar memenuhi seluruh permukaan berasnya. Saat berasnya sudah mendidih, kita aduk terus agar nanti bagian bawahnya tidak ada yang gosong. Pastikan untuk terus mengaduknya sampai nasinya benar-benar meresap dengan airnya. Dan pastikan untuk menggunakan api kecil cenderung sedang saja. Nah, setelah seperti ini kita sisihkan sebentar dan matikan kompornya. Selanjutnya kita siapkan kukusan, kemudian kita panaskan hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, sekarang kita kukus nasi yang sudah kita buat tadi. Saat mengukus, sesekali nasinya diaduk agar nanti matangnya merata. Bukan hanya bagian bawahnya saja, tapi bagian atasnya juga matang merata secara sempurna. Nah, ini nasinya sepertinya sudah matang ya bun. Dan ini siap untuk kita angkat. Kita angkat, kemudian kita pindahkan ke wadah yang agak lebar seperti ini. Kalau kalian punya daun yang agak lebar, kalian bisa lapisi dengan daun. Namun sayangnya saya punya daun sedikit sekali, jadi saya tidak lapisi dengan daun. Kemudian ini didinginkan sebentar di suhu ruang. Pastikan ini nasinya benar-benar dingin sebelum diolah menjadi tape. Selanjutnya kita siapkan raginya. Saya menggunakan ragi 2 butir setengah. Ini rekomendasi dari penjualnya. Kalau di daerah lain mungkin berbeda-beda. Kita tanyakan saja ke penjualnya digunakan seberapa banyak. Pastikan raginya sudah dihaluskan sebelum diayak di atas nasinya. Dan pastikan nasinya juga sudah benar-benar dingin. Setelah itu taburkan di atasnya. Kemudian balik nasinya. Dan taburkan kembali dengan raginya agar nanti raginya merata dengan nasinya. Jika sudah tercampur semuanya, sekarang kita siapkan wadah plastik seperti ini. Kemudian taruh nasi yang sudah dicampur dengan ragi di atasnya. Jangan lupa ratakan. Nah, sekarang ini siap untuk diistirahatkan. Namun sebelumnya kita tutup rapat. Pastikan benar-benar udara tidak keluar masuk. Dan ini kita istirahatkan selama 2 hari. Dan kita taruh di tempat yang agak hangat. Jangan taruh di tempat yang lembab. Nah, ini dia tapenya sepertinya sudah matang dan sudah berbau. Sekarang kita buka tutupnya. Dan ini akan kita siap untuk membuat madu mongso. Tapi sebelumnya, ini tapenya kita tiriskan dulu airnya agar nanti dalam proses memasaknya lebih cepat. Untuk memasak madu mongso, gunakan wajan yang agak lebar dan tebal agar nanti saat memasaknya tidak mudah lengket. Siapkan 2 liter santan dari 2 buah kelapa. Saya tidak menyarankan menggunakan santan instan karena hasilnya kurang gurih. Namun kalau kalian tetap ingin menggunakan santan instan, sebaiknya tambahkan sedikit garam. Selanjutnya, tuang santannya ke dalam wajan yang sudah kita siapkan tadi. Untuk gula, saya pakai gula merah dari gula aren. Saya gunakan sebanyak 500 gram. Dan jangan lupa dihancurkan. Kemudian tuang ke dalam santan yang sudah kita siapkan tadi. Setelah memasukkan gula, nyalakan kompor dan terus diaduk untuk menghindari agar santannya tidak pecah, karena kalau pecah bisa menyebabkan gurih dari santan itu sendiri berkurang.
Masak dan biarkan hingga mendidih sampai airnya surut. Setelah airnya sudah mulai surut, sekarang kita siapkan tape yang sudah kita tiriskan airnya dan langsung saja kita tuang ke dalam santan dan gulanya. Jangan lupa diaduk agar seluruh bahannya tercampur rata. Masak kembali dan biarkan hingga mendidih dan gunakan api kecil cenderung sedang. Sesekali diaduk untuk memastikan tidak ada yang lengket atau hangus di dasar wajan. Nah, ini sudah kelihatan meletup-letup. Jadi untuk mengaduknya saya menggunakan sarung tangan untuk menghindari agar tidak terkena tangan. Kalau sudah seperti ini, itu artinya akan sangat mudah gosong. Jadi pastikan untuk terus mengaduknya, jangan ditinggal walau hanya sebentar saja. Dan pastikan menggunakan api kecil saja. Kalau sudah mulai agak berat dan sulit untuk diaduk, itu artinya madu mongsonya sudah matang dan ini siap kita angkat. Dan ini minyaknya sudah kelihatan banget, sudah sangat keluar, ini banyak banget minyaknya ya. Dan ini nanti akan kita tiriskan. Untuk meniriskannya saya menggunakan saringan seperti ini. Kemudian kita masukkan madu mongsonya ke dalam saringan tersebut agar seluruh minyaknya bisa tiris dan keluar. Nah, ini dia minyaknya banyak banget ya, bisa kita simpan. Kemudian ini kita dinginkan sebentar sebelum kita cetak. Sambil menunggu dingin, kita siapkan teflon anti lengket. Kita sangrai wijennya, saya menggunakan wijen sebanyak 3 sendok makan. Kita sangrai kemudian diaduk sampai wangi. Jangan lupa gunakan api kecil saja. Jika sudah, kita dinginkan sebentar. Nah, sekarang kita siapkan loyang ukuran 24 x 10 cm yang dilapisi dengan daun pisang. Dan sekarang kita cetak madu mongsonya. Masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian ratakan menggunakan sendok atau spatula. Nah, sekarang kita lepaskan madu mongsonya dari loyang. Setelah itu potong-potong, saya menggunakan pisau yang saya lapisi dengan plastik agar tidak lengket. Potong sesuai selera masing-masing ya. Ambil satu potong madu mongso, kemudian lumuri dengan biji wijen yang sudah disangrai. Rapikan agar bentuknya nanti kelihatan menarik dan mudah untuk dibungkus. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya dilumuri dengan wijen. Sekarang siap untuk kita bungkus. Siapkan lilin dan plastik seperti ini. Ukuran plastiknya sesuaikan dengan potongan madu mongsonya ya. Cara melipatnya mudah banget. Ambil satu potongan madu mongso, kemudian lipat dari arah kiri, kemudian dari arah kanan. Dan kalau plastiknya kepanjangan bisa dipotong. Lekatkan menggunakan lilin. Kemudian lipat bagian ujungnya dari arah kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan dekatkan kembali menggunakan lilin. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya dibungkus. Kelihatan rapi kan? Dan cara membuatnya juga mudah banget. Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian tidak mencobanya di rumah ya. Kita ambil satu dulu ya. Sekarang kita buka kulitnya dan kita coba. Ini beneran enak banget. Rasa gurihnya pas, manisnya juga pas. Ditambah ada wangi dari wijennya, menambah aroma dan cita rasa dari madu mongsonya. Aku yakin kalian bisa membuatnya juga di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.